aja. Selalu. Kecuali kalau memang mau berdua sebelum Ramadan ya. Ini kan berapa 35 hari sebelum Ramadan lagi ceritanya ya. Jadi pernikahan ya bahasnya. Nah kan nih aku baca di buku profil. Ternyata kakak ini lahirnya di 12 Februari 92 di Jampu-Jampu. Jampu-Jampu itu di mana, Kak? Kalau Jampu-Jampu itu di Kecamatan Tanah Sitolo, di Desa Waituh. Oh, berarti kita satu kecamatan dong. Iya. Di mana tepatnya? Di batasan antara Majaulang dengan Tanah Sitolo. Antaranya Desa Tua dengan Desa Cinontabi. Dengan Desa Lewang Rewu. Berarti daerah sebelum di Paria atau... Sebelum Paria kita belok kanan, pas di Gudang. Oh, yang sebelum Gudang itu. Berarti belok kanan dong. Belok kanan, betul. Oh, berarti masih ada jalan masuk ke sana berarti. Ramai nggak kampungnya di sana? Kalau di dalam ramai. Ramai. Memang kalau kita dari luar agak terpencil, tapi kalau kita sudah masuk di dalam itu banyak rumah ramai. Saya kira di situ tuh cuma sampai sedikit aja, ternyata sudah kampung. Enggak. Kalau di dalam itu ramai. Wow, ramai banget. Tidak juga, namanya desa ya. Tentu. Ya, desa yang berarti. Jauh nggak sih? Baru kurang sampai di 8 kilo lah di sana. Sedikit aja. Sampai Jalan Poros. Sampai Jalan Poros. Sebenarnya saya cuma numpang lahir di sana. Numpang nggak? Terus? Orang tua dari ibu itu, ibu kebetulan orang di sana, kemudian bapak itu orang Majaulang di Desa Cinontabi. Ya, Cinontabi lah. Lahir di Tanah Sitolo, besarnya di Majaulang. Oh, berarti tentunya di Majaulang. Jadi SD sampai sekarang? SD, iya, betul. Sampai sekarang, berarti bolak-balik Sengkang Majaulang dong? Tergantung, kalau misalkan ada kegiatan. Iya, tergantungan. Kalau gantungan jadwal maksudnya. Terus gimana tadi? Lahir di Tanah Sitolo, besar di Majaulang. Mulai dari SD. Kan kecamatan Tanah Sitolo. Majaulang. Iya, kecamatannya Tanah Sitolo kan? Beda. Majaulang itu kan kecamatan Majaulang. Beda dengan kecamatan Tanah Sitolo. Sebelah tol. Betul. Sebelah kecamatan. Iya. Berarti SD-nya di Majaulang, terus SMP-nya di Majaulang. Enggak, kalau SMP-nya kebetulan saya sekolah di luar negeri. Di luar negeri, kalau SMA-nya juga luar negeri. Luar negeri di Madrasah Sanawi Asadiah. Oh. Swasta. Oh iya. Oh itu. Iya. Saya bisa. Saya kira nggak bisa bercanda, kayaknya bisa ya. Terus, berarti lulusan Asadiah dong. Asadiah. Terus habis itu? Habis SMA juga di Madrasah Aliyah Asadiah Putra Macanang. Kebetulan di Macanang. Oh, di Macanang. Saya kira di Sengkang. Di Macanang. Kan kalau Asadiah memang di Macanang, di Majaulang. Di sana gede juga nggak sih Asadiah di sana? Kalau di sana ya, namanya juga pusat, otomatis besar. Oh gitu? Iya. Oh jadi pusatnya di sana? Pusatnya di sana. Oh, saya baru tahu. Kalau SMA? Iya, SMA-nya untuk putra. SMP, baru? SMP, Madrasah Sanawi Asadiah Putra 2, SMA-nya di Madrasah Aliyah Putra Macanang. Oh gitu, jadi dari Sengkang balik lagi ke sana. Balik lagi ke Majaulang. Terus kuliahnya di mana? Kalau tunggu. Pas, beda nggak sih kenapa mau pilih Asadiah SMP-nya MTS? Tentu karena memang dari awal, kebetulan begini, kan biasa kalau bulan Ramadan, pasti di desa-desa itu akan datang tim mubalik di setiap masjid. Iya. Dari situ saya tertarik melihat mubalik yang masih muda, yang sudah bisa tampil di mimbar, berceramah, khutbah dan lain sebagainya. Dari situ terinspirasi. Oh keren gitu ya. Keren apa pengen berbagi itu. Jadi dari situ masuk MTS. Dengan harapan pengen juga jadi kayak gitu. Dengan harapan ingin juga menyiarkan ajaran Islam, walaupun masih sedikit masih minim tentang ilmu agama. Tapi setidaknya kita bisa menyampaikan. Betul. Ya. Jadi pas MTS kemarin tuh sempat dong jadi mubalik gitu? Sempat. Di desa apa? Kalau kemarin waktu MTS sempat di Kabupaten Sopeng. Sebenarnya sih cuma ikut-ikut, istilahnya mendampingi guru tak yang kebetulan memang tugas di sana. Jadi saya juga ikut mendampingi walaupun belum full 1 bulan berceramah. Gimana rasanya? Dan alhamdulillah pengalaman pertama tentu ya wow. Persiapan pertama naik mimbar tuh gimana? Persiapannya banyak kan? Persiapannya ya tentu kita harus banyak-banyak membaca dan tentu
Banyak harus menyelesaikan ya betul konsep. Iya betul konsepnya. Dan ya bagaimana kalau masih pertama pasti Duh. Pas mau naik gitu ya. hampir kali juga terannya HP. Nggak sampai gini. Enggak. Enggak ya. Ya, Jadi pengalaman pertamanya pasti deg-degan lah ya. ya betul. Terus lanjut ke SMA-nya lagi. Itu SMA. masih mau balik nggak biasanya kalau kayak gitu? Kalau kemarin di SMA itu terakhir di kelas 2 Kelas 2. Ya. Oh, tetap keluar lagi. keluar. Di mana keluarnya? Kalau kemarin terakhir di Sulawesi Tenggara. Wih, lebih jauh lagi. Kebetulan Sebelah di sana pulau, ada keluarga, ada keluarga yang panggil ke sana karena memang kalau di Sulawesi Tenggara biasanya banyak masjid yang kosong, makanya memberanikan diri untuk lintas pulau lah. Di SMA itu masih deg-degan nggak? Kalau kemarin di sana ya sudah terbiasa sih, pede aja, santai. Bedain aja, kamu kan nggak tahu. Santaian aja bro. Yang penting yang disampaikan itu benar. Betul. Nah, terus habis dari SMA itu ke Ke UMI. Umi. Oh, berarti kuliahnya di Universitas Makassar. Muslim Indonesia. Tapi ini bilangnya SH, berarti ngambil sarjana hukum. Sarjana hukum. Kenapa? Karena kemarin kan memang dari awal, dari waktu masih kecil, kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa, saya jawab mau jadi polisi. Jadi sambil saya ambil jurusan hukum, saya juga daftar ikut tes polisi, dan alhamdulillah sampai selesai S1 tidak lulus. Kenapa nggak lulus di mana? Tapi tentu kalau masalah tidak lulusnya tidak usah dibahas, yang jelasnya pasti ada hikmah di balik semua itu. Kenapa nggak perlu dibahas? Ini dapat publik gitu ya. Saya belakang aja bahasnya gitu. Nanti kita bahas di belakang. Jadi hikmahnya apa? Ya, Hikmahnya apa? Bukan hikmah tetangganya kan? hikmahnya ya ini Tuhan memberikan ganti. Gantinya. Saya bisa di DPR. Nanti deh kita bahas. Jangan satu lain aja. Ini masih baru jamnya. Nanti kita bahas dulu masa kuliahnya gimana. Siap, Gimana pas masa kuliahnya di Kalau masa kuliah sebenarnya saya dulu itu mahasiswa yang akademisi. akademisi. Berarti kakak pintar dong. Enggak juga sih. Kalau pintar itu kan relatif. Tapi dalam artian Akademisi, serius kalau belajar. kampus rumah, jarang sekali nongkrong, apalagi kalau ikut-ikutan demo. Oh Jarang. gitu. Tapi pernah ikut, cuma jarang. Jarang gitu ya. Bukan aktivis. Bener, ya, sama saya juga dulu. Rumah kampus dibilangin kok kamu rumah kampus doang gitu ya. Oh jadi saya kira kakak tuh basicnya aktivis dulu. Jadi bukan. Enggak juga. Karena basicnya pesantren. Iya, pesantren. Mungkin pengaruh dari sana kali ya. Pengaruh dari sana ya, tapi sempat juga ikut-ikut sih. Namanya juga kalau tinggal di rumah keluarga mau nongkrong nggak enak juga. Oh, kan nggak enak. Jadi makanya lebih banyak kampus rumah. Berarti Banyak kan. pinter belajar Kalau dong. belajarnya ya nggak juga sih. Kan kalau IPK-nya berapa? 3,72, Iya, kan cum laude masih kan ya. alhamdulillah. Berapa tahun selesainya kuliahnya kak? Kalau selesainya kemarin 3 tahun 4 bulan kalau nggak salah. Ih cepet banget Ya tuh. kan ambil periode pertama, kalau periode keduanya itu 3 tahun, hampir 4 bulan. Ih cepet itu kan 3 tahun 4 bulan. Harus memang targetnya dari awal itu harus selesai cepat. Kenapa mau selesai cepat? Karena saya beranggapan bahwa kalau lama-lama di kampus banyak waktu yang terbuang. Benar. Nah, Memang kita suka tapi target, ya. tergantung dari personalnya sih. Iya. Banyak yang suka juga tinggal di kampus. Berarti kakak memang basic dari SMP dari kuliah itu memang suka punya target ya. Iya. Dan itu terrealisasi. Hidup itu harus ditargetkan. Oh ya. Kalau nggak ada target, Ya, stuck di tempat. Pada saat kuliah saat itu Ya. pernah ikut organisasi, nggak pernah sama sekali. organisasi ya ikut. Organisasi apa? Kalau kemarin kebetulan ada Hipermawa. Tapi Oh, iya, aktifnya sih di benar-benar. Hipermawa. Studi klub. Cuma itu aja. Nggak, kalau yang lain nggak sempat. Nggak sempat. Oh, sibuk Karena gitu ya. memang juga harus, karena nggak mungkin juga saya harus ikut begitu banyak organisasi, tapi waktu saya terbatas di rumah, kampus di rumah. Sih ya. Jadinya organisasi sudah sangat cukup sekali, Ya, belum lagi. betul. Kalau kuliah hukum itu banyak nggak sih PR-nya atau lebih banyak menghafal? Kalau menghafal enggak, pasti otomatis semua itu mata pelajaran nggak perlu dihafal. Heeh. Cukup dipahami aja. Tapi kan ini pasal-pasal.
pasal-pasal ya, kalau pasal-pasal pasti Nggak bisa baca buka kitabnya ya kan? nah, kan kita punya kitab apa? Kitab apa? Kita memenjarakan orang. Kita mencari kesalahan orang. Ya begitu lah. Iya. Ya, nah terus momen di mana motivasinya kakak itu mau jadi politik. Politik. Radio. Tahun berapa kakak pengen ikut? Kalau sebenarnya sih dari awal tidak pernah terpikir. Oh iya, kakak kan memang sebelumnya kerja ya? Berapa tahun kerja habis kuliah? Kalau di pekerjaan sebelumnya kurang lebih 4 tahun lah. Kurang lebih 4 tahun. Selesai tahun? Selesainya tahun 2018 kemarin. Berhenti resign. Oh, berarti menjelang kampanye. Menjelang kampanye. Terus gimana ceritakan? BUMN sibuk kerja di bank. Gimana ceritanya? Kan kemarin kita pemilihannya 2019. Saya resignnya 2018. Di situ saya manfaatkan kampanye silaturahmi ke rumah-rumah keluarga, sahabat-sahabat. Tunggu dulu, sebelum itu motivasinya apa dulu? Gimana ceritanya kok? Kalau motivasinya sebenarnya berawal dari kerja di BUMN. Waktu itu saya sebagai marketing, yang tentu kalau marketing kita harus cari nasabah, kita prospek dan kita berikan semacam pinjaman lah. Oh, berarti kakak pintar selling dong. Kalau selling ya alhamdulillah bisa. Nggak pintar juga, nggak anu juga. Oh, gitu. Kan ada target juga kan kalau di BUMN itu. Kalau dia marketing otomatis ada target. Kalau tidak capai target ya sudah. Berhenti. Lanjut lagi yang tadi. Terus gimana? Pas selalu turun di lapangan, sama nasabah. Ketemu nasabah, kita kasih pinjaman. Tapi menurut saya kalau cuma sampai pinjaman saja yang saya bisa bantukan untuk mereka, apalagi kan di daerah sana, kebetulan di Majaulang kemarin itu pertanian, peternakan, otomatis kalau cuma sekedar dikasih modal, itu sudah biasa. Makanya saya beranggapan untuk semakin bagaimana saya bisa membantu mereka lebih banyak. Jadi motivasinya itu. Berarti jiwa sosialnya tinggi banget ini ceritanya. Akhirnya berarti kayaknya nggak cukup nih sampai sini gitu kan. Kalau kredit kan udah biasa, biar bukan saya juga banyak yang bisa kasih. Iya. Lagian kan tetap masyarakat tuh ya bayar. Iya betul. Ya kan? Kita kan cuma istilahnya kita fasilitasi aja. Bagaimana bisa mendapatkan pinjaman untuk modal usaha mereka. Jadi motivasinya tuh aku pengen membantu masyarakat lebih banyak gitu kan. Terus sering nggak sih kan maaf nih ya, kadang tuh kan para wakil rakyat kita kadang dicap aneh-aneh gitu kan, nggak takut? Kalau masalah itu nggak takut sih ya, karena kan istilahnya tergantung dari pribadi masing-masing. Bagaimana kita selalu menjaga silaturahmi dengan konstituen di situ. Masyarakat biasanya beranggapan berprasangka buruk itu karena biasa baru muncul apabila menjelang pemilihan lagi. Nah, itu yang selalu dikeluhkan oleh masyarakat kita di sana. Maka dari itu sebagai anggota DPR terpilih di periode ini, saya ingin mengubah mindset masyarakat. Bagaimana anggota DPRD kita ini selalu hadir di tengah-tengah masyarakat kita, bukan hanya saja pada saat menjelang pemilihan gitu. Tapi saya yakin dari ke-40 anggota DPRD kita ini nggak ada yang seperti ini. Nggak ada. Yakin. Dari ketersediaan APBD, anggaran kita pasti ada yang tidak bisa tercover. Nah, dari situ kita hanya bisa mengambil yang menjadi prioritas yang bisa dinikmati oleh masyarakat banyak. Ya. Paling banyak. Tunggu dulu, kakak di dapil berapa? Kalau kemarin saya di dapil 2, meliputi Kecamatan Majaulang dan Tanah Sitolo. Oh, berarti kampanye banyak ke sana kemarin. Betul. Oh, berarti kalau saya ada teman boleh dong. Sampai bisa. Kan bagian dari dapilnya. Nah, terus di dapil Kecamatan Majaulang dan Sitolo ini aspirasinya kan banyak tuh. Iya, banyak. Jadi itu gimana aspirasi yang kemarin itu masih sementara dijalankan? Saya kira APBD-nya sekarang banyak dirubah karena COVID. Iya, betul. Untuk tahun ini, bukan cuma tahun ini, sebenarnya dari tahun kemarin itu sudah ada refocusing anggaran karena adanya pandemi.
ada beberapa infrastruktur kita yang tidak jadi dikerjakan akibat terkena refocusing. Selama COVID ini kan anggarannya berubah nih, memang nggak ada suntikan dari pusat lagi selain itu. Tentu kalau suntikan dari pusat memang kita selalu bergantung dari pusat. Iya. Otomatis sebelum dan sesudah sebelum COVID, jauh sebelum COVID memang kita selalu mendapatkan suntikan dari pusat. Iya, maksud saya dana lebih dari sebelum adanya COVID ini kan, ini nggak tiba-tiba kan. Betul. Ada nggak yang lainnya itu dana tambahannya? Kalau dana tambahan nggak ada. Nggak ada, tetap itu. Tetap. Kecuali Malahan memang kita dana pusat langsung ke masyarakat. Iya, betul. Kalau akhirnya banyak bantuan juga dari pusat kan? Banyak bantuan. Makanya dari itu saya selalu himbau ke masyarakat kita, tidak usah protes kenapa infrastruktur kita tidak dikerjakan begini-begini. Tentu ada hal yang lebih dipertimbangkan oleh pemerintah kita. Ada BST, tentu itu akibat dari tidak di BST, bantuan sosial tunai. Nah, tentu itu dari infrastruktur kita yang tidak jadi dikerjakan, semua dilarikan ke situ. Jadi sebelum ada COVID, pemerintah itu selama menjabat 5 tahun ya, 5 tahun. Pastilah 5 tahun ke depan kan. Apa perencanaannya memang sebelum ada COVID ini? Kalau perencanaannya kemarin, Bupati kita itu mengutamakan infrastruktur. Berarti memang tetap infrastruktur. Jalan. Selain itu? Kalau yang Anda alami kemarin 3L. Apa itu? Laleng, lampu, ledeng. Ada. Bahasa Inggrisnya. Iya, bahasa Inggrisnya itulah. Laleng, ledeng, sama apa tadi? Lampu. Emang masih banyak nih di masyarakat Wajo ini yang lampunya masih belum ada? Kalau banyak enggak juga. Cuma ada beberapa titik yang saya ketahui di Tanah Sitolo dan Majaulang masih ada istilahnya pelosok-pelosok yang bisa dianggap tidak begitu banyak rumah yang belum menikmati jaringan listrik. Di bagian mana, Kak? Kalau di Majaulang, di sana ada desa Cinong tadi, itu sebenarnya itu kan dulunya di sana jalan tani. Jalan tani, tapi karena masyarakat sudah mulai masuk ke istilahnya lahan yang dekat dengan jalan poros itu sudah mulai berkurang, makanya mereka pindah ke sana. Sehingga mau tidak mau ya susah untuk mendapatkan listrik. Jadi itu masih diusahakan untuk infrastruktur ini karena masih belum banyak merata. Ya. Nah, terus apa tadi Laleng? Kalau Laleng bagian mana yang lagi Kak jalannya? Kalau bagian Wajo, saya rasa kalau Tanah Selo Wajo, Majaulang itu jalan udah bagus banget loh. Kecuali kalau desa-desa dalamnya ya, saya nggak tahu. Kita kan bukan cuma hanya di Majaulang dan Tanah Sitolo, ada begitu banyak kecamatan kita. Iya betul. Apalagi kemarin programnya 1000 km jalan mantap. Nah, dan itu kita harus mendukung program pemerintah kita. Iya dong. Kalau jalan bagus itu juga kalau untuk jalan. Betul. Kalau jalanan bagus otomatis mulai dari pertanian, peternakan, semuanya pasti akan mengalami kenaikan omset. Karena jujur sebenarnya selama ini jujur bagi Kak, apa jadi? Sebenarnya kan selama ini kalau di Majaulang itu di sana sebagian pertanian, lahan pertanian yang luas, yang terkendalanya di sini adalah infrastruktur jalan. Kadang biaya operasional meningkat karena terkendala dari faktor jalan. Benar. Harus pakai taksi. Pakai taksi. Angkutnya kan. Bahkan biasa juga mobil untuk angkutannya itu dilansir menggunakan mobil pickup, kemudian dibawa ke mobil baru diangkut lagi. Ya, diangkut lagi. Jadi biasa harga gabah di sana relatif lebih murah dibanding daerah lain karena itu terkendala faktor jalan. Iya sih benar ya, kalau dia kan biaya operasional itu kan lumayan juga ngambil 10% dari keuntungan, belum pupuk, belum dan sebagainya. Makanya seperti itu ya, memang arahnya lebih ke masih jalan juga. Nah, terus yang masalah ledeng. Pengairan. Kapan pengairan ke Tanah Sitolo menurut cewek itu dijadikan? Mudah-mudahan. Saya kira itu isunya berapa tahun ya? Sekitar 3 tahun yang lalu lah itu muncul isunya ya. Itu benar. Kalau iya benar sih.
Benar. Mudah-mudahan bisa terlaksana secepatnya. Dan tentu ini terkendala, lagi-lagi itu terkendala dari dana. Sebelum periode ini kayaknya sih udah muncul ya. Sudah muncul. Iya. Jauh sebelumnya sudah muncul. Berarti udah lama banget kan rencananya berarti. Emang gitu gimana rencananya tuh mau naikkan ladang sampai di sana? Bisa memang. Saya kan naik Kalau turun. selama ada kemauan ya, kalau ada kemauan pasti ada jalan. Iya. Like. Oke. Tidak ada yang tidak mungkin. Tapi ngambilnya, maksud saya ngambil airnya dari mana ini? Kalau ambil airnya ya dari Danau Tempe. Oh iya kan dekat ya sebelah Iya, dia naik ke dekat. atas. Itu sampai mana nanti jangkauannya? Kalau sampainya bisa di Majaulang sudah dapat, karena kan sampai saat ini masih sebagian Majaulang itu hanya sebagian kecil yang bisa menikmati ledeng. Iyalah di kampungku aja kan nunggu Iya. hujan. Kalau udah tahu nggak hujan ya kami nggak Ya, bertani. Ya serius lah, tapi makanya masyarakat kami itu ini kan bagian dari kakak juga nih ya, dari Betul. Solo ya, daerah Data, Mario. Oh, Itu kan Data, mereka Mario. benar, mereka menunggu semua ledeng itu bertahun-tahun Iya. gitu. Jadi sebenarnya tahu hanya ingin mengsekilas atau bagaimana? Supaya saya bisa memberitahukan ke masyarakat di sana bahwa ada harapan untuk kita yang berpuluh-puluh tahun. Benar loh, Kak, berpuluh-puluh tahun kita tunggu apa maksudnya kayak solusi dari ini. Ya. Masa kalau nggak hujan 3 tahun, kami nggak panen 3 tahun yang kata. Artinya gini, kami baru bisa bersawah kalau tempe itu tenggelam. Beneran. Berarti bahagia di atas penderitaan orang lain. Enggak gitu, kami nggak bilang gitu ya. Masalahnya beneran, kami tuh nggak bisa, daerah sana Iya. itu nggak akan bisa bertani kalau itu tuh nggak sampai banjir di sini. Artinya kan airnya itu sangat kurang sekali. Makanya ketika ada isu yang mengatakan bahwa di sana nanti akan ada ledeng, Otomatis Mereka sangat Mario juga bahagia. dapat, Data juga dapat, iya. karena kan Iya, dilewati. maksudnya Iya betul. benar, makanya mumpung kita lagi live, sampaikanlah bahwa memang akan ada. Nah terus kakak nih, nah terus lanjut masalah yang tadi. Maksud saya adalah example contoh realnya gitu kan. Ini berharap juga lebih baik gitu. Ya. Tapi maksud saya nyatanya gimana? Misalnya kayak pemilihan saya, apakah ketua desa apa untuk jadi apa namanya kepala desa itu ada syarat tertentu kan dari sebelumnya atau gimana? Kalau dulu kan nggak ada ya, berarti Ya. kalau nggak dipilih udah selesai. Kalau sekarang kan ada syarat tertentunya atau gimana dalam peningkatan kualitas kinerjanya? Kalau dari dulu sih sebenarnya untuk kriterianya pasti selalu ada, persyaratannya pasti selalu ada, bukan cuma pada saat ini. Tapi tentu yang akan tergantung dari elektivitasnya masing-masing, kapasitas, kuantitas, dan tentunya kalau di pemerintahan desa itu bersentuhan langsung dengan masyarakat. Nah, untuk menyelesaikan perkaranya itu permasalahan, karena tentu di masyarakat di desa itu banyak sekali permasalahan. Memang kalau kita di sini nggak tahu, tapi kalau kita langsung turun di masyarakat akan muncul begitu Dia banyak tahu permasalahan. saya kan masyarakat. Oh, masyarakat Iya. Banyak yang masalah. tinggal di desa. Banyak masalahnya. Dan masalahnya adalah perbaikan pemilihan kepala desa dan Ya. sebenarnya itu Perangkat desa. pelayanannya kepada masyarakat. Memangnya sekarang itu pemilihannya bagaimana? Itu memang penting ya, Pak. Ya, Bertanya ke langsung. itu dari Komisi 1 kita akan selalu turun langsung. Kita akan bersama PND untuk mengawal bagaimana terciptanya pemilihan desa yang sukses. Yang sukses itu seperti apa? menurut Suksesnya Kakak? karena apalagi kan sekarang kita ini berada di tengah pandemi ya, masih berada di pandemi, walaupun kita dianjurkan sudah new normal, tapi Saya tentu bilang sih bukannya normal, cuek, nggak peduli. Udah normal. Ero-ero lah. Iya. Terus Kak. Dari Komisi 1 kita akan bersama dengan masyarakat, bersama TND, bagaimana bisa pemilihan kepala desa ini berjalan lancar sehingga mendapatkan pemenang yang bisa membangun desa dan umumnya bisa memberikan kontribusi ke Kabupaten Wajo. Iya kan. Menurut Kakak benar nggak sih kalau kita berkesimpulan bahwa suksesnya suatu kabupaten berawal dari suksesnya dimulai dari desa? Tentu
istilahnya desa ini merupakan motor penggerak lah Iya. untuk Kabupaten Wajo. Berarti Karena semuanya berawal dari desa. berarti memang sebenarnya kita harus lebih peduli dulu kepada desanya kan Iya. sebenarnya. Tentu. Seberapa persen dongkrak? Ya, Seberapa persen mendongkrak kemajuan? Menurut kakak? kalau persen-persen saya kurang tahu sih, karena saya sebenarnya bisa dibilang saya itu buta matematika. Suatu bajunya suatu daerah, nggak usah daerah, desa itu kalau taraf pendidikan ditentukan dari taraf pendidikan. Betul. Iya kan? Tentu kemajuan suatu daerah itu didukung oleh SDM. Iya benar. SDM yang bisa, dan tentu generasi-generasi muda yang sekarang ini otomatis 15 tahun atau 20 tahun ke depannya mereka yang akan menjadi penerus. Jadi untuk keberhasilan suatu daerah dimulai dari pendidikan generasi-generasi milenial kita dari sekarang. Tapi kan masalahnya semua orang belajar dari HP sampai setahun. Belajar dari HP bukan berarti itu hal yang bisa menghambat ya. Tapi nggak efektif loh. Kalau masalah efektifnya, saya rasa hal ini masih efektif. Enggak. Buktinya, Buktinya Nah. banyak ibu-ibu yang ngeluh ibu-ibu ngeluh karena apa? karena pembelajarannya nggak sampai. Kalau masalah nggak sampainya atau bagaimana, saya rasa itu hanya sebagian kecil ya. Karena justru Coba deh kakak belajar online itu rasanya nggak enak rasanya. Soalnya tuh banyak ibu-ibu yang mengeluhnya karena kapan sih pemerintah buka sekolah katanya. mengeluhnya mungkin karena ibu-ibu itu sudah tidak mampu lagi jadi guru. Iya bukan sih, oke lah mungkin salah satu alasannya gitu ya. Tidak, kadang aku belum ibu juga kan. Tapi sebenarnya itu karena memang ibu-ibunya pernah merasa bahwa sekolahnya nggak nyampe dong. Yang mana lebih banyak tuh mamanya lebih banyak ngerjakan dibanding anak. Salah di situlah letak kesalahannya. Kenapa ibunya yang langsung mengerjakan soalnya? Justru ibunya itu kan harusnya mendampingi anak-anaknya untuk mengerjakan pekerjaannya, mengerjakan PR-nya. Jangan ibunya yang kerjakan PR-nya. Nanti di demo loh sama ibu-ibu. Iya, idealnya memang seperti itu. Tapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Nggak ada rencana pemerintah membuka sekolah untuk sekarang. Kalau tentu pemerintah kita selalu berharap bagaimana sekolah ini bisa dibuka kembali. Kalau pendidikan itu di komisi berapa sih dibahas? Kalau pendidikan di Komisi 4. Saya juga bisa bertanya nih sama kakak berarti. Nggak pernah dibahas tuh. Tentu setiap komisi itu memiliki bidangnya masing-masing. Tapi belum pernah dibahas secara umum berarti ya di satu tempat gitu berarti ya. Tapi pasti selalu akan diusahakan untuk dibuka kembali. Di samping banyaknya keluhan ibu-ibu yang sudah tidak sanggup lagi. Emang kakak pernah dengar kan lagi? Ini merupakan salah satu aspirasi ya. Iya loh, benar loh, itu aspirasi loh, itu benar. Aspirasi, bayangkan kalau berapa puluh ribu di Wajo ibu-ibu, berarti segitu juga aspirasi ibu-ibu yang Tapi sekolahnya mau dibuka. Tentu ibu-ibu juga harus menjadikan ini sebuah pelajaran. Pelajaran apa? Pelajarannya ya, ibunya saja mengeluh. Apalagi kalau gurunya. Makanya kalau biasa anaknya diberikan sedikit pendidikan agak keras agak gitu keras kan. ya sudah, jangan mengeluh, jangan marah, karena itu semua otomatis demi kebaikannya. Betul, saya setuju banget itu. Karena saya rasa itu pun pendidikan kerasnya seperti itu nggak selamanya buruk loh, Betul. ya kan? Karena itu pun terjadi, saya rasa dari dulu memang seperti itu. Hanya sekarang orang dengan adanya HAM dan sebagainya akhirnya baru dicolek dikit, aduin, colek dikit, aduin. Tapi sebenarnya itu Demi kebaikan. demi kebaikan sih sebenarnya. Tapi jangan juga terlalu, karena biasa juga ada yang kelewatan. Iya. Kalau sampai meninggal kan gimana? Iya. Tapi saya nggak ada kasus seperti itu di Wajo. Ya ada kan? Di Wajo ya alhamdulillah belum, nggak ada kan, dan mudah-mudahan sampai seterusnya nggak ada. Kan di Wajo ada yang kejam. Terus apa lagi selain itu di komisinya kakak ini bahas? Kalau kita sih lebih ke ya itu pemerintahan dan ASN kita. ASN seperti yang kemarin itu TPP, di mana Komisi 1 selalu memperjuangkan bagaimana TPP ASN kita ini bisa dinaikkan kembali.
Karena kemarin sempat TPP-nya itu direvisi. Emang benar tunjangan ASN lagi banyak dipotong sekarang? Kalau ini sih ada sampai beberapa sehingga berdampak pada ASN kita. Ya. Apalagi kita ketahui banyak ASN kita yang sudah istilahnya memang mereka mengandalkan dari TPP itu. TPP itu untuk tambahan. Tapi dengan adanya refocusing anggaran ini dan salah satunya yang direfocusing itu adalah TPP ASN kita, sehingga mereka sangat merasakan dampak dari refocusing tersebut. Dan mudah-mudahan pemerintah kita memperhatikan dan tentu pemerintah kita selalu ingin memberikan yang terbaik kepada ASN kita, karena memang keberhasilan dari suatu daerah itu juga tidak lepas dari peran dan kerja dari ASN kita ini. Iya, benar. Seperti yang baru-baru ini kita dari Kabupaten Wajo itu sudah mendapatkan beberapa penghargaan lah. Nah, dari itu patut diberikan apresiasi. Salah satunya mungkin TPP-nya bisa dinaikkan kembali. Jadi memang benar ya, sempat diturunkan, kemudian harapannya ini tahun ini bisa dikembalikan normal lagi seperti biasa. Iya, mudah-mudahan. Teman-teman yang ASN sudah mulai bisa senyum lebar itu, ini sudah ada harapan dari ini informasi dari Kak di Subang Alam ya. Karena saya jujur sih, saya banyak agak dengar keluhan-keluhan dari teman-teman yang ASN permasalahan itu. Betul. Mudah-mudahan secepatnya. Kayaknya tadi harapannya nggak ada sama sekali buat pengayuran, belum ada sama sekali. Harapan selalu ada. Kalau sebagai pengganti itu kita buatkan embung-embung bor dalam. Nah, itu sebagai penyambung hidup lah untuk sawah-sawah kita, untuk padi. Itu sudah di semua desa. Tentu di semua desa akan selalu diupayakan, namun tidak bisa langsung secara keseluruhan, pasti bertahap. Kalau mau secara langsung otomatis akan berpengaruh lagi ke ASN kita, TPP-nya lagi dong. Berarti itu kayak tumpang tindih berarti. Iya, betul. Berarti penganggarannya itu agak istilahnya mungkin seperti ini. Kalau kita mau optimalkan di sini, tentu ada sisi lain yang harus dikorbankan. Maka dari itu pemerintah kita harus selalu menyeimbangkan. Oke. Tapi saya Pak, memang itu harus diseimbangkan, bukannya memang kita harus berkorban mengalahkan satu, kemudian tahun depannya mungkin bukan tahun depannya, anggaran selanjutnya baru kita prioritaskan lagi. Maksudnya seperti ini, kalau misalnya pilihannya anggarannya kita lebih banyak tahun ini ke misalnya nih jalan gitu kan, ya mungkin anggaran selanjutnya difokuskan kemana lagi sampai semuanya bisa merata, karena saya rasa kalau 50-50 itu lambat dong. Tapi kembali lagi sih maksud saya, apakah tidak bisa seperti itu penganggarannya? Tentu pemerintah kita memiliki kebijakan dalam hal itu, dan semuanya sudah direncanakan, dan tidak mungkin semerta-merta kita fokuskan di sini, di sisi lain kita abaikan di sini. Tentu kita harus selalu menyeimbangkan itu supaya tidak terjadi yang namanya ketimpangan. Oke deh, mumpung kita bahas anggaran, ini kan lagi COVID gitu kan, anggarannya ada yang tadi dirubah 10%. Kalau menurut kakak, bisa dibilang perekonomian agak menurun kan? Ya. Perekonomian agak menurun kan? Betul. Menurut kakak, dalam masa seperti ini, new normal ya kan, new normal cuek lah kalau kata saya, itu harus sudah diperbaikin dulu, dari segi apa dulu? Supaya cepat memulihkan perekonomian, karena ya oke lah ada komisi 1, komisi 2 dan 3, tapi kan tetap berujung-ujungnya permasalahan ekonomi. Kalau menurut kakak, pemulihan ekonomi, maksud kakak pemulihan ekonomi itu yang untuk Wajo itu harusnya kita mulai dari mana? kita mulai dari kalangan bawah ya, karena kita ketahui sekarang itu kemampuan daya beli masyarakat kita itu menurunnya kenapa? Karena banyaknya sektor-sektor mulai terutama dari ASN kita ini yang berpengaruh, yang dulunya mereka aktif belanja, tapi karena adanya refocusing ini sehingga daya beli mereka itu menurun. Iya. Nah,
Jadi maksud saya selain itu, saya rasa kan kalau ASN nggak berapa persen aja dari jumlah penduduk Wajo kan. Tapi dari dulu daya sebelum COVID ini yang aktif itu, yang daya belinya memang tinggi itu dari ASN kita loh. Oh seperti itu. Iya. Berarti kakak mau bilang intinya adalah kita harus memberikan tunjangan banyak kan maksudnya. Kita harus memperhatikan ASN kita. Jadi seperti itu. Ada yang lain. Dan tentu kita juga harus, bukan hanya ASN kita, masyarakat juga, masyarakat Kabupaten Wajo juga harus diperhatikan. Selama masih ada kemauan, di situ ada jalan. Klasik banget. Tapi ya benar sih, memang pada kenyataannya memang seperti itu. Jadi hanya itu solusinya yang tercepat yang dilakukan pemerintah ya, untuk meningkat kembali perekonomian di Wajo. Tidak ada lagi yang lain. Kalau masalah UKM kemarin pemerintah kita itu memberikan bantuan semacam BUM yang bantuannya langsung dari pusat masuk ke rekening-rekening, ada yang melalui BRI, DNI, kantor pos. Nah, saya rasa itu merupakan salah satu wujud dari keperhatian pemerintah untuk kembali menggerakkan roda perekonomian. Dan itu kita harus aktif dalam hal ini. Bagaimana masyarakat kita bisa juga aktif dalam berpartisipasi dalam pemulihan roda ekonomi kita. Tapi yang itu masyarakat sudah pada tahu belum bahwa ada bantuan seperti ini? Oh, tentu masyarakat kita tahu, karena kenapa? Setelah masuk di rekeningnya, mereka akan dihubungi oleh pihak-pihak perbankan. Maksud saya itu memang dipilih atau pengajuan dari masyarakat? Kalau itu tentu datanya kembali lagi ke desa. Bagaimana desa ini memberikan data-data masyarakat-masyarakat yang memang berhak untuk mendapatkan bantuan. Ya, tapi kan yang setahu saya itu yang didapat ke masyarakat itu yang ada bantuan per 3 bulan, selama 3 bulan per 1 bulan per 1 bulan lagi baru dapat gitu kan. Ya. Tapi yang tadi kakak maksud itu belum terlalu ditahu oleh masyarakat. Kalau belum terlalu ditahu, karena memang ini kan istilahnya banyak bantuan yang disalurkan oleh pemerintah kita. Apa aja deh, biar mumpung kita lagi live kan, dan teman-teman tuh pada tahu bahwa ada loh bantuan seperti ini. Mungkin tidak tahu, jadi bisa mengusaha supaya mungkin buka usaha kecil-kecilan dan sebagainya. Di antaranya ada prakerja kemarin, ada juga BST yang ini. Apakah tadi satu? Prakerja. Itu masih berlaku nggak? Kalau prakerja mungkin saat ini sudah enggak ya, karena saya juga kalau masalah yang begituan saya tidak terlalu update. Ada juga BUMD kemarin, BPUM kemarin. Yang 0,4 itu. Yang Terus kemarin semua orang dapat nggak? Enggak juga. Itu dari pusat ya? Iya, dari pusat. Walaupun sebenarnya bantuan dari pusat, dan tentu hal itu tidak lepas dari peran pemerintah daerah kita yang memasukkan data-data. Ya, benar. Terus masih ada bantuan lain? BST juga ada. Oh, yang tadi kakak yang bahas lagi itu ya, berarti? Biasa diterima di kantor pos. Oh, iya benar, kan ada juga. Ya, itu yang katanya tadi tidak populer di tengah masyarakat kita, karena kan otomatis yang sudah dapatkan BST, yang sudah dapatkan prakerja, kan tidak mungkin juga mendapatkan ini. Nah, jadi hanya masyarakat yang mendapatkan hal itu yang tahu itu. Jadi ya, karena tidak mungkin ada yang double, tumpang tindih lah istilahnya. Kalau dapat mungkin satu, ya mungkin juga berharap dapat ini lagi. Pasti kayak lagi juga ya, benar. Udah 3, masih ada 1. Ada nggak bantuan yang kita pengajuan sendiri, misalnya ke pemerintah baru dapat atau gimana, untuk misalnya kayak buka UKM atau sebagainya, buka usaha kecil-kecil, ada nggak yang seperti itu bantuan? Kalau saya kira kalau masalah untuk pengajuan ini yang biasa kita terima di BRI juga itu merupakan bantuan, karena sebagian bunganya itu disubsidi oleh pemerintah kita. Oh, berarti ada juga yang seperti itu. Tapi ini bukan bantuan, istilahnya bukan bantuan hibah. Walaupun misalnya kredit, pinjaman, berupa pinjaman, tapi di situ pemerintah kita turut andil dalam hal itu, karena mereka membayarkan mensubsidi bunganya.
sehingga masyarakat kita hanya membayar sebagian saja dari bunga itu. Jadi jangan beranggapan bahwa ini adalah bantuan pemerintah, lantas kita tidak perlu mengembalikannya, tidak. Ya kan itu kan namanya kredit ya, cuman bunganya disubsidi. Disubsidi oleh pemerintah, dan itu ini merupakan juga bantuan dari pemerintah kita. Oke, teman-teman sobat parlemen, ternyata kalau teman-teman lagi masa COVID ini terus pengen buka usaha, ternyata ada loh bantuan dana dari pemerintah kita kalau teman-teman mau gitu untuk buka usaha, kan lumayan ya kan untuk bantuin itu kita pakai untuk usaha. Misalnya nih usaha online itu kan udah lumayan mensupport lah. Masukan 1 juta 2 juta itu kan lumayan mensupport untuk masyarakat kita. Jadi teman-teman sobat parlemen boleh deh kalau teman-teman pengen coba tanyakan ke pemerintah desanya, kan nggak masalah kan, bahwa ada nggak bantuan yang boleh kita ajukan untuk mendapatkan bantuan seperti ini, ya kan? Karena kan saya rasa nih belum tentu teman-teman di luar sana tahu akan adanya ini. Betul. Tempat teman-teman di luar sana mau juga, ya kan? Mudah-mudahan saranya dari live streaming ini banyak membantu teman-teman, ada edukasi ilmu tambah seperti ini. Kan lumayan kakak jadi narasumbernya, orang terbantuin pahalanya nggak dapat. Terus apa lagi kak permasalahan yang dibahas di sana? Di bidangnya kakak hanya 2 itu untuk sementara, nggak ada yang lagi. Hanya kita memang dari Komisi 1 ya itu pemerintahan. Sibuk nggak sih pak jadwalnya anggota dewan itu? Kalau sibuknya sih teratur, maksud saya itu teratur nggak, bahwa dari jam segini ya datang, nanti jam datang lagi jam segini, atau gimana? Kalau kita kan di DPR itu ada tiga tugasnya, 2 tugas utama: penganggaran, legislasi, dan pengawasan. Nah, di samping itu kita bukan hanya di kantor saja, kita juga turun di lapangan, jalan-jalan, di samping menyerap aspirasi, mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat kita. Nah, tergantung dari kita, kalau kita mau sibuk ya sibuk, kalau tidak ya tidak. Kenapa saya katakan demikian? Karena bisa saja kita di kantor saja duduk tunggu aspirasi, tapi kalau kita memang turun langsung menjemput aspirasi itu, saya kira kita akan ya agak sedikit sibuk ya. Oh, berarti itu nggak ada jadwal khusus ya, kayak ASN kita bahwa harus masuk jam segini, ini nggak ada. Istilahnya kan kita DPR itu bukan kantor, gedung ya, DPR. Ya. Kita tidak berkantor loh. Benar, jadi bedanya di sana. Ya, beda. Berarti jadwal kerjanya wakil rakyat kita tergantung mereka sendiri yang tadi seperti kakak bilang. Bisa dibilang begitu karena setiap bulan itu di awal bulan ada bamus yang akan menentukan apa-apa yang akan kita lakukan selama 1 bulan itu. Oh, jadi memang ada sendiri bahwa apa yang ini akan kita lakukan selama sebulan. Betul. Tapi itu kan saya rasa kembali lagi ke wakil rakyatnya bahwa melakukan apa tidak, kan diawasi nggak sih? Ya jelas. Diawasinya seperti? Kita selalu diawasi oleh memang kita punya BK, Badan Kehormatan, yang selalu mengawasi kita. Istilahnya kalau memang kita melakukan pelanggaran, tentu kita akan mendapatkan teguran dari BK itu. Sama. Dapat tegurannya itu ketika apa? Contohnya nih, contohnya ketika kita tidak masuk rapat. Hanya pas nggak masuk rapat? Banyak. Itu pelanggaran itu kan bukan cuma hanya tidak masuk rapat. Apalagi? Bisa saja kita kurang disiplin, ya itu bisa kita mendapatkan teguran. Kurang disiplin di mana? Kurang disiplinnya mungkin ya mulai dari waktu, kehadiran, tapi yang saya dapatkan selama ini tidak ada seperti itu. Hanya saja memang tugasnya dari BK itu ya seperti itu. Oh, berarti mereka tuh dinilai hanya yang judulnya gedung ya, berarti mereka kedisiplinannya dinilai ke bahwa siapa yang paling rajin ikut rapat dan sebagainya. Berarti bebas nggak bebas dong. Berarti kayak bisnis dong gitu kan. Maksudnya kayak mau turun aspirasi, ayo nggak turun juga nggak apa-apa. Bebas nggak bebas ya. Maksudnya? Maksud saya kan nggak ada jadwal khusus, hanya pada saat rapat doang. Iya, betul. Iya kan? Iya. Berarti ya menentuin diri sendiri. Waktu-waktu yang tidak ada rapat kita manfaatkan. Bagaimana kita turun ke masyarakat kita, sosialisasi, bertemu langsung, silaturahmi, manfaatkan waktulah supaya kita tidak dibilang nanti datang pada saat 5 tahun. Berarti ada kemungkinan
kemungkinan kecil bahwa beberapa wakil rakyat itu yang mungkin nggak terlalu produktif 100% kalau terus seperti itu. Ada nggak celahnya? Kalau celahnya nggak ada sih, nggak ada. Karena saya tidak mau menilai orang lain. Cukup saya menilai diri saya sendiri. Jadi setiap hari itu kakak terinspirasi? Oh, tergantung sih. Kalau misalkan, tentu kita juga harus menjaga stamina kita, bagaimana kita mampu untuk bekerja. Kalau turun-turun terus tidak ada istirahat, sampai kapan kita mampu Jadi seperti itu? Capek ya. Kalau capeknya enggak Capek. Cuma sampai kapan kita mampu begitu terus. Nah, dari itu tentu kita juga membutuhkan yang namanya istirahat. Tapi istirahatnya bukan istirahat total. Bisa saja kalau kita di rumah istirahat, mereka lagi yang datang ke kita, cerita-cerita, seri-seri dan sebagainya. Oke, baiklah, saya paham seperti itu. Nah, kalau dari dapilnya kakak sendiri, dari aspirasi mereka, Ya, berapa yang progresnya aspirasi mereka, berapa yang udah dikerjakan? Bukan dikerjakan sih, yang udah mulai terrealisasi. kalau masalah aspirasi ya tentu tidak akan ada habisnya ya. Mungkin kalau kita kerjakan tahun ini 2, 3, tapi di sisi lain di reses akan bertambah lagi. Kalau tahun ini dan tahun kemarin dan tahun ini? Kalau untuk tahun ini sudah ada beberapa aspirasi yang dapat terrealisasi, tapi dengan adanya reses 3 kali setahun ini, otomatis kita kan istilahnya memang turun untuk menjemput aspirasi dari masyarakat kita. Kita kerjakan 3, mungkin bisa saja bertambah lagi 10. Oh, berarti memang Jadi selalu tidak akan pernah ada habisnya. Dan memang itu tujuannya, menjadi perwakilan dari masyarakat kita. Berarti udah beberapa yang terrealisasi berarti. Iya. Sambil yang lain juga bertambah. Betul. Ada nggak sih kadar aspirasi itu yang tidak bisa direalisasikan? Mungkin tidak terrealisasikan karena adanya kewenangan. Ketika itu menjadi kewenangan desa, otomatis aspirasi dari kita yang notabene adalah kewenangan daerah tidak bisa dikerjakan. Begitu. Begitupun sebaliknya, untuk kewenangan daerah tidak bisa dikerjakan oleh kewenangan desa. Berarti memang ada kewenangannya masing-masing berarti ya. Oh iya, udah mau sejam. Saya mau nanya satu. Hobi kakak itu sebenarnya apa? Ya. Hobi kakak sebenarnya apa? Kalau hobinya sih ya naik motor. Apa? Naik motor. Naik motor. Nge-trail, olahraga. Olahraga apa? Kalau olahraga ya semua olahraga saya suka. Hobi memang. Hobi berarti kalau kakak semua suka olahraga, kakak hobi dance. Iya kan, jadi semua olahraga. Kecuali kalau kakak biasa semua olahraga laki-laki ya oke lah. Semua ya, tapi tentu dipaham lah. Paling nggak ada hobi yang paling dominan. Kalau dominan itu di sepak bola. Pasti yang lewat sepak bola. Nah kalau misalnya nih kakak saat ini nggak jadi dewan, Ya. hal apa yang kakak lakuin untuk membantu masyarakat? Kalau misalnya nggak jadi juga kerja di salah satu BUMN, ya, apa yang kakak lakuin untuk membantu masyarakat? kalau untuk membantu masyarakat istilahnya bukan hanya kita menjadi kerja di BUMN, bukan hanya kita duduk di parlemen. Kalau memang ada niat untuk membantu masyarakat, pasti akan selalu ada jalan. Misalnya apa? Kalau misalnya ya mungkin dengan mengedukasi kepada masyarakat untuk mengerjakan salah satunya jembatan dari hasil swadaya masyarakat. Mungkin kita bisa turut andil dalam hal itu, memberikan dana atau bagaimana. Atau mungkin kalau kita tidak memiliki dana, kita berikan apa yang dibutuhkan di sana, contohnya kayu atau bagaimana. Baiklah, seperti itu ya. Oke, sebelum kita tutup deh, pesan kakak buat teman-teman sobat parlemen apa? Kalau pesan Untuk memotivasi mereka, motivasi berpolitik. sebenarnya kalau untuk memotivasi mereka sih, saya Jadi anggota DPR umur 28 tahun kan, lahirnya 92. 28 tahun. Itu mudah banget loh. Alhamdulillah. Mudah banget. Jadi apa inspirasi yang bisa kakak berikan? Kenapa harus jadi politik dan sebagainya? Apalagi kakak sukses usia 28 tahun sudah duduk di kursi. Kalau kesuksesan sih sebenarnya tidak diukur dari kita menjadi apa atau bagaimana,
tapi bagaimana kita bisa memberikan berbicara masalah keberuntungan juga. Saya rasa diri saya ini bukan orang beruntung ya. Cuma saya dilahirkan oleh kedua orang tua yang begitu hebatnya, sehingga saya mampu menjadi seperti ini. Kita hampir bahas lanjut orang tua lagi dong kalau gitu. Memang Bapak kerja apa, Kak? Kalau orang tua kemarin juga kepala desa. Kepala desa. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Kalau ibu rumah tangga lah. Ibu rumah tangga. Dan alhamdulillah dari hasil dari doa mereka, dari doa orang-orang yang ada di sekeliling saya mampu seperti ini. Kalau dari diri saya sendiri mungkin tanpa dukungan mereka saya tidak bisa apa-apa, saya bukan apa-apa. Tapi saya beruntung karena berada di lingkungan orang-orang hebat yang mampu memberikan saya support. Menjadi seperti ini. Oke, luar biasa ya. Mau ucapkan terima kasih buat orang tua dulu sebelum itu? Terima kasih kepada kedua orang tua saya, kepada seluruh sahabat-sahabat keluarga yang selama ini memberikan support kepada saya sehingga saya mampu duduk di parlemen menjadi perwakilan dari masyarakat khususnya di Dapil 2 Kecamatan Majauleng dan Tanah Sitolo pada umumnya di Kabupaten Wajir. Oke, sebelum kita usai ada sedikit hadiah dari teman-teman dari teman-teman di balik parlemen buat kakak. Jangan lihat dari nilainya, tapi jangan lihat dari nilainya ya. Sepertinya ada foto kakak di sini. Silahkan. Plus masker lagi. Tenang aja, boxnya nanti tetap dibawa pulang kok. Oke, terima kasih Kak atas inspirasinya hari ini, ilmunya hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Berkah untuk kakak dan berkah untuk kita semua.